Halo teman-teman, pemuda dan pelajar dari RT 22 RW 10 Desa Sidorejo. Aku Kalvina Izumi Bunga Pratiwi dari tim KKN PPM UGM Desa Kemalang. Dan di sini aku akan menyampaikan tentang smartphone dengan tema Be Smart with Smartphone. Apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi pertama kita akan membahas gejala dari kecanduan smartphone. Kemudian yang kedua, kita akan membahas dampak negatif dari kecanduan smartphone itu sendiri. Dan selanjutnya, kita akan membahas tips-tips apa aja sih yang bisa kita gunain untuk mengurangi kecanduan smartphone itu. Kemudian, nggak kalah juga kita akan membahas beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita belajar dan juga menambah wawasan kita loh. Jadi, simak terus video ini ya. Smartphone, teman-teman, sebenarnya tidak hanya tentang media sosial, chattingan, atau bahkan game. Tapi smartphone bisa kita gunakan sebagai media belajar kita untuk belajar banyak hal, menambah wawasan kita. Terus apa aja sih yang di dalam smartphone yang bisa kita gunain sebagai media belajar? Yang pertama, YouTube. Siapa sih yang nggak kenal YouTube? YouTube bisa jadi pilihan kita untuk belajar banyak hal, menggali informasi, menambah wawasan, dan menambah ilmu. Aku akan share 6 bidang yang mungkin teman-teman sukai. Yang pertama, bidang matematika dan sains. Kalau teman-teman tertarik dengan bidang matematika dan sains, teman-teman bisa tonton beberapa video dari channel-channel berikut ini. Yang pertama, ada tips matematika, crash course, kok bisa, hujan tanda tanya, ayo mikir, dan belajar asik matematika dan fisika. Yang kedua, kalau teman-teman tertarik di bidang kuliner seperti belajar memasak makanan dan juga membuat minuman, teman-teman bisa tonton video dari beberapa channel berikut ini. Ada Kokiku TV, Will Goes Kitchen, Tasty, dan juga Arnold Purnomo. Bidang ketiga yaitu bidang bahasa. Kalau teman-teman tertarik di bidang bahasa, terutama bahasa Inggris yang kita butuhkan banget sekarang ini, teman-teman bisa ikutin beberapa channel berikut ini. Ada Guruku Mr. B, Learn English with TV Series, Agung Hapsah, dan juga JapanesePod101.com. Yang keempat, teknologi. Selain bahasa Inggris, ada juga yang kita butuhkan saat ini, yaitu teknologi. Teknologi hampir kita gunakan setiap hari, termasuk gadget. Ada smartphone, laptop, komputer, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga web programming. Dalam web programming, kita akan belajar bagaimana pembuatan suatu website dan juga tentang internet. Selanjutnya, ada juga coding. Coding dibutuhkan dalam pembuatan suatu program yang akan digunakan dalam membuat suatu aplikasi, game, maupun yang lainnya. Gimana, tertarik nggak? Kalau tertarik, ini dia beberapa channel YouTube yang bisa kalian tonton. Ada Jagat Review, Gadget In, Web Programming Unpas, Kepoin IT, dan Sekolah Coding. Ada juga yang kelima, yaitu bidang musik. Untuk teman-teman yang tertarik belajar bermain musik dan mengasah skill permainan musik, teman-teman bisa ngikutin beberapa channel YouTube ini. Ada Real Musik, Justin Sanderco, GuitarLessons.com, Belajar Piano Keyboard, dan Vocal Plus. Yang keenam, produktivitas dan karir yang akan kita gunakan di masa depan. Dan apa salahnya sih kalau kita belajar dari sekarang? Nah, ini dia beberapa channel YouTube yang bisa teman-teman ikutin. Ada 1%, Deddy Corbuzier, Nihongo Mantapu, Mary Liana, Benazio Putra, dan Fikra Ijaz. Teman-teman jangan khawatir, karena masih banyak channel-channel YouTube lain yang sesuai dengan minat teman-teman. Dan teman-teman bisa cari sendiri. Nah, tidak hanya YouTube, teman-teman juga bisa menggali informasi, menambah ilmu, dan menambah wawasan dengan aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman unduh melalui Play Store atau App Store. Apa aja sih aplikasi-aplikasinya? Aplikasi yang pertama adalah Spotify. Selain musik, kita juga bisa mendengarkan podcast. Apa sih itu podcast? Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Lalu apa aja sih manfaat dari mendengarkan podcast? Yang pertama adalah sumber informasi yang kreatif. Kedua, belajar hal baru dari berbagai topik. Yang ketiga, melatih dan meningkatkan kerja otak. Yang terakhir, mengistirahatkan mata dari layar smartphone. Aplikasi yang kedua adalah Duolingo. Duolingo merupakan aplikasi pembelajaran bahasa di mana teman-teman bisa memilih bahasa apa yang ingin teman-teman pelajari. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama adalah kosakata bahasa asing kita bertambah.
Yang kedua, kemampuan bahasa asing kita meningkat. Yang selanjutnya, melatih kemampuan baik itu speaking, listening, writing, ataupun reading. Yang ketiga adalah aplikasi TED. TED menyediakan video presentasi dan pidato dari seluruh dunia tentang berbagai topik. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, kita bisa menonton lebih dari 3.000 pidato inspiratif. Yang kedua, kita bisa mendownload untuk mendengarkan secara offline. Selanjutnya, tersedia berbagai topik yang bisa kita pilih. Selanjutnya adalah terdapat subtitle untuk mempermudah kita dalam memahami videonya. Yang keempat adalah Khan Academy. Khan Academy menjadi sumber belajar baik siswa, guru maupun orang tua dengan pembelajaran baik itu IPA maupun IPS. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, kita bisa belajar mandiri sesuai waktu dan ketertarikan kita. Yang kedua, terdapatnya konten terpercaya dengan video pembelajaran. Yang ketiga, terdapatnya latihan soal. Yang kelima adalah Pinterest. Pinterest menyediakan berbagai foto, video, infografis, dan juga artikel yang bisa kita pelajari. Apa aja sih manfaat dari Pinterest? Ada inspirasi yang melimpah, kemudian promosi produk dan jasa, artikel dan infografis yang bermanfaat, serta up to date dengan tren-tren terbaru. Yang keenam adalah Evernote. Evernote bisa kita gunakan sebagai pembuat catatan maupun penyimpan ide-ide kita. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, kita bisa mencatat berbagai hal penting. Dan yang kedua, kita bisa membuat checklist kegiatan. Yang ketiga, kita bisa menyimpan audio, foto, maupun gambar di dalam. Yang keempat, kita juga bisa membuat tabel. Dan yang kelima, bisa digunakan sebagai pengingat kegiatan kita. Aplikasi yang ketujuh yaitu adalah YouDictionary. YouDictionary merupakan aplikasi terjemahan dan juga kamus yang efisien dan mampu untuk menerjemahkan baik itu teks, gambar, maupun audio. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama adalah menerjemahkan gambar dengan kamera. Yang kedua, belajar kosakata di lock screen. Yang ketiga, belajar dengan bermain game. Dan yang keempat, belajar membaca artikel bahasa Inggris. Dan yang kelima adalah terjemahan ucapan orang. Dan aplikasi yang kedelapan adalah Sejuta Cita. Sejuta Cita merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai lomba, beasiswa, maupun webinar yang dapat kita ikuti. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut seminar dan lomba. Yang kedua, mendapat kesempatan untuk beasiswa pendidikan. Yang ketiga, bisa mendapat kesempatan untuk ikut event-event tertentu. Dan yang keempat adalah tersedianya kalender event yang memudahkan kita untuk melihatnya. Itu tadi aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi, menambah ilmu, maupun menambah wawasan. Nah, kita udah bahas nih mengenai aplikasi. Sekarang aku mau tanya nih, teman-teman termasuk kecanduan smartphone atau enggak sih? Coba teman-teman jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Teman-teman jawab dengan ya atau tidak. Nah, jika jawaban teman-teman lebih banyak ya, maka teman-teman bisa dikatakan kecanduan gadget. Selanjutnya, kita akan membahas gejala apa aja yang bisa kita ketahui untuk mengenal apakah kita kecanduan atau enggak. Teman-teman sering nggak sih, setiap kali bangun tidur, hal yang pertama kali diambil adalah smartphone kalian. Nah, itu adalah gejala yang pertama. Lalu gejala yang kedua adalah perasaan cemas dan kehilangan ketika tidak menggunakan smartphone. Gejala yang ketiga, smartphone digunakan untuk pengalihan diri ketika ada masalah atau merasa kesepian. Nah, yang keempat ini teman-teman yang sering terjadi, menggunakan smartphone saat berkomunikasi langsung dengan orang lain atau kerabat. Itu tadi teman-teman, gejala-gejala orang yang sudah kecanduan smartphone. Kalian termasuk nggak nih? Kita memang membutuhkan smartphone teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, kalau kita gunakan secara berlebihan, maka kita akan merasakan dampak negatifnya. Dari dampak fisik, dampak mental, bahkan yang kadang kita tidak sadari atau bahkan kita sudah sadari adalah dampak finansial. Kita bahas dulu dampak fisik. Dampak fisik pertama yang kita rasakan adalah masalah pada mata. Semakin sering kita menggunakan smartphone, maka mata kita bisa semakin lelah, bisa kering, dan penglihatan kita pun bisa terganggu. Lalu, nyeri di bagian tubuh tertentu. Kita bisa merasakan nyeri leher, nyeri punggung, jari, dan juga pergelangan tangan. Selanjutnya, ada infeksi kuman dan bakteri. Semakin sering kita memegang smartphone, semakin besar juga kemungkinan kita untuk terinfeksi kuman dan bakteri dari smartphone tersebut. Setelah itu,
Kurangnya waktu istirahat, jam tidur berkurang, kualitas tidur menurun, kelelahan pada tubuh. Dan masih banyak lagi dampak fisik yang dapat kita rasakan karena keseringan menggunakan smartphone. Yang kedua, dampak mental. Apa aja sih dampak mental tersebut? Yang pertama, mengganggu psikologis individu. Individu bisa merasa lebih panik ketika dia tidak membawa smartphone. Dia juga bisa lebih mudah marah dan depresi. Ada juga kecenderungan untuk menggunakan kata-kata kasar dan perasaan kesepian juga kesendirian. Yang kedua, sulit fokus atau berkonsentrasi. Penggunaan smartphone saat belajar atau bekerja dapat mengurangi kualitas bekerja dan kualitas belajar kita loh teman-teman. Yang ketiga, masalah hubungan sosial. Penggunaan smartphone yang terlalu sering dapat mengurangi kualitas waktu kita dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau bahkan pasangan. Selain dampak fisik dan dampak mental, ada juga dampak finansial yang bisa kita rasakan, seperti dalam hal kestabilan finansial individu atau keluarga. Kita bisa menghabiskan uang untuk membeli tawaran dalam aplikasi. Kita juga bisa menghabiskan uang untuk membeli aplikasi berbayar. Kita juga dipaksa untuk mengganti smartphone seiring dengan semakin canggihnya game maupun aplikasi. Ada juga pemborosan penggunaan kuota data internet. Nah, tadi kita udah bahas soal dampak-dampak negatif dari kecanduan smartphone. Teman-teman gak usah khawatir, karena semua itu ada solusinya. Aku akan kasih tips-tips supaya kita bisa lebih bijak dan mengurangi kecanduan smartphone. Tips pertama, kesadaran diri. Kita harus mencoba untuk mengontrol diri kita untuk mengurangi penggunaan smartphone. Lalu, kita belajar dampak kecanduan smartphone itu apa aja. Selanjutnya, kita harus menolak untuk terburu-buru membalas pesan. Setelah itu, kita kurangi penggunaan smartphone sebelum tidur, teman-teman. Dan kita harus batasi pembelian kuota data internet kita. Tips kedua, atur dan batasi waktu. Kita harus tentukan batas pemakaian penggunaan smartphone kita. Selanjutnya, kita tentukan waktu ketika kita online. Setelah itu, kita menggunakan smartphone seperlunya aja teman-teman. Dan kita memantau waktu saat kita menggunakan smartphone itu. Tips ketiga, kelola aplikasi. Kita bisa batasi notifikasi di pengaturan smartphone kita. Lalu, kita aktifkan reminder pada aplikasi yang kita unduh. Selanjutnya, kita bisa hapus aplikasi yang membuat kita candu teman-teman. Dan kita mengunduh aplikasi pemantau waktu penggunaan smartphone. Tips keempat, smartphone bukan segalanya. Kita bisa melakukan aktivitas yang tidak memerlukan smartphone, seperti melakukan hobi yang kita suka, menghabiskan waktu dengan keluarga ataupun kerabat, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Selain itu, kita juga perlu untuk membentuk pola pikir bahwa smartphone bukan segalanya. Kita memang dibantu oleh smartphone seperti untuk alat berkomunikasi, untuk menghibur diri, untuk belajar, menambah wawasan, maupun menggali informasi. Namun, semua itu bisa tetap kita dapatkan tanpa penggunaan smartphone yang terlalu sering. Contohnya, ketika kita ingin belajar dan menambah ilmu, kita bisa membaca buku. Lalu, kita juga bisa menggali informasi dengan cara berkomunikasi langsung dengan lawan bicara kita. Dan balik lagi ke poin pertama, ketika kita ingin menghibur diri, kita bisa melakukan hobi-hobi yang kita suka, teman-teman. Kita udah di akhir video nih, teman-teman. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman bisa share ke keluarga kalian, teman kalian, pacar, gebetan, mantan juga bisa. Dan semoga setelah kita semua menonton video ini, kita jadi lebih bijak dalam menggunakan smartphone. Thank you.